Buat saudara-saudaraku semuanya, dimanapun berada di tanah air, mari kita sama-sama terus menjaga dan saling mengingatkan sebaiknya kita tetap di rumah saja dalam rangka mencegah penyebaran dari virus COVID-19. Terima kasih. Mari kita saksikan apa kata para komentator. Selamat malam, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, kasus positif COVID-19 di Indonesia telah menembus 1.000 kasus. Di tengah physical distancing yang belum secara disiplin diterapkan oleh masyarakat Indonesia, banyak warga Jabodetabek yang memilih mudik. Ini menjadikan jumlah kasus ODP, PDP maupun kasus positif di sejumlah daerah di Indonesia melonjak tajam. Dibutuhkan langkah tegas pemerintah pusat untuk menghentikan penyebaran dari COVID-19 ke sejumlah daerah dan juga bertambahnya khususnya di DKI Jakarta. Secara nasional saya ingin memberikan gambaran update lebih dahulu untuk Anda bahwa dalam satu hari ada peningkatan 153 kasus sehingga hari ini jumlah kasus positif di Indonesia mencapai 1.046. 11 orang dinyatakan sembuh dalam satu hari ini pemirsa, sehingga total orang yang sembuh 46. Namun jumlah yang meninggal juga bertambah banyak, 9 orang meninggal dalam periode 24 jam hingga siang hari tadi, sehingga total orang meninggal menjadi 87 orang per hari ini. Saya akan mengajak Anda untuk melihat perbandingan kasus di Jakarta dan juga di daerah lain dari grafik yang ingin kami tampilkan berikut ini. Kalau misalnya kita melihat perbandingan kasus di DKI Jakarta, saat ini ada 598 kasus, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kasus-kasus yang lain. Jabar, Banten, Jatim, Jateng, dan juga daerah lain. Ini menjadikan warga yang tinggal di DKI Jakarta untuk harus berhati-hati dan juga tidak egois untuk mudik. Dikarenakan tidak tahu apakah kita positif atau tidak. Apabila kita bertemu orang yang positif di jalan atau tidak, bisa saja kita menularkan ke kampung halaman kita atau justru orang tua dan juga keluarga dekat kita di kampung. Dari jumlah orang yang meninggal, kita akan melihat grafiknya bersama-sama. Sebagian besar juga berada di DKI Jakarta. Per hari ini ada 51 orang pemirsa, kemudian 14 orang di Jawa Barat, Jawa Tengah 6, Jatim 4, Banten 4, dan juga wilayah lain ada 8 orang. Ini catatannya adalah ini merupakan jumlah orang yang terrecord oleh pemerintah. Sejumlah ahli dengan menggunakan estimasi dan juga perhitungan mereka mengatakan bahwa masih banyak kasus di luar sana yang tidak terrecord di tengah testing, terutama untuk PCR kita yang begitu rendah. Kita kemudian akan melihat lonjakan kasus sejauh ini. Yang merah adalah lonjakan kasus secara nasional, sementara grafik yang biru adalah lonjakan kasus di Jakarta saja. Nah, bisa saksikan, saya ingin mengajak Anda untuk melihat yang merah terlebih dahulu. Di tanggal 22 kita punya 514 kasus secara nasional. Hari ini sudah 1046, artinya dalam 5 hari pemirsa jumlahnya sudah double dibandingkan dengan tanggal 22 Maret yang lalu. Grafik ini akan semakin naik dan juga diprediksi nantinya akan bertambah terus-menerus. Sementara yang biru adalah kasus di Jakarta, grafiknya pun juga mengalami kenaikan. Saya juga ingin membagi kepada Anda pernyataan dari dan Satgas RS Darurat Wisma Atlet yang memprediksi nanti jumlah kasus di Jakarta saja bisa mencapai 6.000 hingga 8.000 kasus. Apabila penyebaran virus COVID-19 ini tidak bisa kita bendung, maka pasti akan banyak yang terpapar oleh virus ini. Sementara apabila kita mengandalkan rumah sakit yang ada, jelas tidak akan mungkin. Dari hasil simulasi Forkopimda DKI, karena daerah Jakarta paling banyak terpapar oleh virus ini, skenario yang terburuk adalah bisa mencapai 6.000 sampai 8.000 orang positif. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi itu, pemerintah segera bertindak cepat, merubah yang selama ini Wisma Atlet dirubah menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Jumlah ahli mengeluarkan hasil perhitungan matematika dan juga estimasi. Salah satunya adalah hasil pemodelan matematika oleh tim peneliti dari Institut Teknologi Bandung yang memperkirakan bahwa jumlah peningkatan kasus akan terus terjadi dan bahkan di awal April bulan depan akan ada 8.000 kasus. Sementara minggu pertama, minggu kedua dari April diprediksi mencapai 12.000 kasus. The worst case scenario atau skenario terburuk adalah di akhir bulan Mei 2020 yang diprediksi bisa mencapai 60.000 kasus. Dengan kasus baru terbesar diperkirakan terjadi
yakni 2.000 kasus per hari. Tentu saja ini adalah estimasi, ini adalah perhitungan matematika, tapi semuanya tergantung kepada Anda, kepada kita semua dalam kita menjaga physical distancing, juga tergantung bagaimana kesiapan gerak cepat dari pemerintah maupun tim kesehatan untuk menangani lonjakan kasus ini. Nah, sementara ada data menarik juga pemirsa, menurut Dr. Makian Jibril yang saya kutip dari majalah Tempo minggu ini, dokter lulusan UCL London mengatakan bahwa dia menggunakan pemodelan epidemiologi versi Thomas Pueyo yang mengatakan bahwa kasus positif yang dilaporkan oleh pemerintah saat ini bukan merupakan fakta yang terjadi di lapangan, dikarenakan kemungkinan jumlah yang terjadi di lapangan adalah 27 kali lebih besar. Nah, bila misalnya hari ini ada 1.000 kasus, Dr. Jibril mengatakan bahwa memperkirakan kasus di lapangan mencapai 27.000 kasus. Dan kita juga harus melihat bahwa swab test atau PCR di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, ini sangat rendah prosentasinya. Kalau misalnya prosentasi ini benar-benar terjadi dan juga prediksi ini benar-benar terjadi, fasilitas kesehatan kita dikhawatirkan akan kolaps. Kita akan lihat perbandingan jumlah dokter dan juga jumlah tempat tidur di rumah sakit jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Di Indonesia, jumlah dokternya adalah 4 dokter per 10.000. Anda bisa saksikan di sana Korea Selatan 16 per 10.000 penduduk, sementara Italia yang saat ini paling menderita dengan jumlah orang yang meninggal mencapai 8.000 orang, hampir 3 kali dari jumlah yang ada di Tiongkok. Pemirsa memiliki 40 dokter per 10.000 penduduk. Sementara tempat tidur, Indonesia 12 per 10.000 penduduk dan 115 untuk Korea Selatan per 10.000 penduduk. Negara-negara lain jauh meninggalkan Indonesia dan ini menjadi PR kita bersama. Kemudian kita akan melihat kalau di Jakarta seperti apa ilustrasinya. Ini khusus untuk Jakarta, dokter jumlahnya 175 per 100.000 penduduk, kemudian perawat 270 per 100.000 penduduk, dan tenaga kesehatan masyarakat 9 per 100.000 penduduk. Saya ingin mengajak Anda kemudian untuk menyimak pernyataan dari Ahmad Yuryanto, juru bicara pemerintah terkait penanganan COVID-19 yang menyelenggarakan konferensi pers sore tadi. Terjadi penambahan kasus yang cukup signifikan juga, ada 153 kasus baru yang kita dapatkan. Sekali lagi ini menggambarkan bahwa masih ada penularan penyakit ini di tengah masyarakat kita. Masih ada sumber penyakitnya dan masih ada kontak dekat yang terjadi. Sehingga total kasus menjadi 1.046. Ada 11 pasien yang sudah dinyatakan sembuh dan boleh pulang. Sehingga total sembuh adalah 46. Dan ada 9 kematian baru pada 24 jam kemarin, sebanyak 9 orang sehingga menjadi 87 orang. Sehingga posisi sekarang pada tanggal 27 Maret pukul 12 ada 1.046 kasus positif akumulatif dan kemudian ada 46 yang sembuh akumulatif dan ada 87 yang meninggal selama ini data akumulatif. Saya ingatkan kembali saudara-saudara, mari sama-sama kita menjaga jarak. Jaga jarak lebih dari 2 meter, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian produktif di rumah, bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah.